yang kekal, dan Aku membangkitkannya pada akhir zaman, sabda Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan. Inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Ibu Bapak, para saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil Yohanes yang baru saja kita dengarkan tadi, di sini dikisahkan bagaimana sesudah Yesus membuat mujizat pengganaan roti, ada begitu banyak orang yang datang dan juga mau mengikuti Yesus. Di sini sebenarnya kita melihat bahwa mereka datang mengikuti Yesus bukan karena mereka memahami siapa sebenarnya Yesus, ya, melainkan mereka melihat bahwa Yesus bisa membuat mujizat, ya. Jadi mereka datang karena roti, ya, bukan karena yang lain, ya. Makanya Yesus kembali membuka pikiran mereka, ya. Kalau kalian hanya makan roti yang saya berikan kepada kalian itu akan habis, ya. Setelah kalian kenyang, kalian lapar lagi, ya. Itu bukan roti yang sebenarnya. Roti yang sebenarnya itu adalah diri saya ini, ya. Kata-kata yang keluar dari mulut saya, itu yang harus kalian cerna, dan itu tidak akan membuat kalian lapar dan tidak akan membuat kalian haus lagi. Itu yang Yesus maksudkan, ya. Dan kebetulan ya pada malam hari ini kita berkumpul di sini, sebagaimana yang saya katakan bahwa kita akan berbicara tentang keluarga kudus, ya. Sebagai orang Kristiani, khususnya kita sebagai umat Katolik, kita tuh patut merasa bersyukur dan berterima kasih karena kita memiliki keluarga kudus dari Nazaret, ya. Jadi keluarga kudus dari Nazaret yang terdiri dari Yesus, Maria, dan Yusuf, di mana mereka ini menjadi teladan
sekaligus pelindung bagi setiap keluarga Kristiani. Di sini ada beberapa poin yang mungkin kita bisa renungkan dari keluarga kudus di Nazaret ini. Ya. Jadi poin yang pertama adalah mereka merupakan model kehidupan keluarga Kristiani, yang mana mereka menunjukkan bagaimana Allah itu hadir dan bekerja dalam sebuah keluarga. Karena apa? Karena keluarga ini dijiwai oleh iman, oleh kasih, dan juga ketaatan mereka serta kesetiaan mereka kepada Allah. Ya, kita melihat peran dari Bunda Maria ketika malaikat Gabriel datang mengunjungi dia. Ya, Maria katakan, ya, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Di sini Maria sudah menyerahkan, ya, sepenuhnya kepada Allah. Biarlah Allah yang bekerja di dalam dirinya. Ya. Dan dalam keluarga kudus juga itu menjadi tempat, ya, pendidikan. Ini kembali kepada keluarga kita, ya. Terkadang kita seringkali lupa bahwa ya anak-anak kita itu harus mendapat pendidikan. Perlu diingat bahwa memang benar anak-anak kita pergi sekolah, mereka mendapatkan pendidikan formal. Tetapi sebelum mereka berangkat ke sekolah, mereka juga mendapat pendidikan non formal, yaitu pendidikan budi pekerti yang mereka terima dari rumah. Ya. Saya pernah di satu tempat waktu saya mau dipindahkan. Itu ada satu anak gadis lah, ya, seorang cewek, dia menulis surat untuk saya, ya, bukan surat cinta. Kalau surat cinta, jadi ada satu cewek yang tulis surat, dia tuh tulis surat untuk saya. Saya juga terkejut kenapa cewek bisa tulis surat untuk saya. Jadi sebelum saya pindah dia tulis surat saya, dia tulis surat, dalam suratnya dia tulis begini, Romo, kalau seandainya waktu itu Romo tidak datang misa dan saya tidak mengaku dosa di Romo, mungkin saat itu saat ini Romo tidak mungkin terima surat ini. Karena saat itu, hari itu di mana saya mengaku dengan Romo, hari itu saya berpikir untuk bunuh diri. Ya, saya baru ingat ternyata waktu saya dipindahkan, saya ya pas mau misa, sesudah misa satu cewek saya datang dengan yang mungkin dia sudah lama tidak pernah datang ke gereja atau apa, dia datang sudah misa, dia minta mengaku dosa dengan saya. Ya, setelah dalam dua pengaku dosa dia menangis apa semua. Ya, saya lihat anak ini ya dari keluarga beradab, ya, pendidikan bagus, cuman keluarganya bermasalah. Ya, dan dia ingin lari dari, ya, permasalahan dalam keluarganya itu. Makanya dia mencoba untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Ya. Jadi ini yang mau disampaikan kepada kita. Ya, terkadang ya kita boleh memiliki segalanya. Ya. Makanya saya bilang keluarga kudus dari Nazaret itu menjadi teladan. Tetapi apa yang kita bisa ambil dari mereka? Dan saya sangat senang ya dengan kelompok ini, artinya persekutuan doa usahawati, ya. Karena di sini ada banyak ibu-ibu jadi usahawati juga, bukan hanya bapak-bapak, ya. Makanya saya protes sedikit kalau hanya usahawan, ya. Karena biar ibu itu leher keluarga, ya. Bapak boleh kepala jadi kepala, tapi ibu tak leher keluarga. Kalau lehernya tidak bergerak, ya kepala tidak bisa bergerak juga, ya. Jadi harus ada kesetaraan di situ, ya. Jadi kita lihat bahwa ya dalam hidup rumah tangga atau dalam keluarga, ya paling tidak harus ada komunikasi, ya. Keluarga, orang tua jangan merasa bahwa ya karena kita ada paling penting jadi kita mengabaikan anak kita, ya. Perlu ingat bahwa banyak anak sekarang itu menjadi salah arah, ya, karena kurang mendapatkan perhatian dari orang tua. Salah satu kasusnya ya seperti yang tadi anak itu yang bunuh diri, ya. Kenapa? Karena walaupun keluarganya memiliki segalanya, tetapi kalau dia melihat bapak dan mamanya setiap hari bertengkar, pasti dia akan mencari ketenangan di luar, ya. Dan ketika di luar, dia pergi berkumpul dengan teman-temannya mengajarkan hal yang lain, ya.
terus dia mau kabur kemana lagi? Ya, di rumah tidak menemukan kedamaian, di luar ya menemukan jalan yang salah. Sekarang dia mulai kemana? Ya. Oleh karena itu biar manapun keluarga itu sangat penting. Lalu poin yang kedua adalah kasih dan kesetiaan. Di sini hubungan antara Yesus dan Maria dan Yusuf itu dipenuhi dengan kasih dan kesetiaan, yang mana ya antara anggota keluarga itu diminta untuk saling mencintai, bukan saling mencaci maki. Ya. Saya dulu pernah di Meksiko. Saya pernah di Meksiko selama 5 tahun. Di Meksiko itu ada kebiasaan, ya, minta maaf ya, bapak-bapak biasanya kalau panggil istrinya itu dengan sebutan gorda artinya gendut. Ya. Atau flaka, itu artinya kurus. Ya. Jadi terkadang ya, makanya saya bilang rumah tangga itu indah bukan hanya saat pacaran, ya, tetapi juga sesudah menikah juga harus indah, ya. Karena kalau hanya indah pada saat pacaran, ya ngapain juga harus nikah, ya. Karena itu jangan sampai, karena ya kalau kami di Flores sana biasanya itu kalau sudah pokok marah itu nama hewan keluar semua. Tahu kan nama hewan keluar semua? Namanya nama babi, anjing semua. Biasanya kalau manggil istrinya atau manggil suaminya, ya itu. Sebenarnya mau marah suaminya tapi takut marah mau ngaku suaminya, terpaksa sebut nama hewan saja di situ. Gitu. Makanya dalam keluarga itu harus ada kasih, ya. Kalau tidak ada kasih, ya maka tidak akan menemukan kedamaian. Gitu. Dan ini yang ditanamkan oleh keluarga kudus dari Nazaret. Ya. Mereka diuji, ya. Mereka diuji dengan berbagai tantangan, tetapi di antara mereka, ya, tetap terjalin hubungan kasih dan kesetiaan. Tidak ada saling menuduh bahwa kamu ini yang salah, saya ini yang paling benar. Ya. Tuhan Yesus, ya, dia menjadi seorang pribadi yang baik karena bertumbuh dalam keluarga yang baik. Ya. Lalu poin yang ketiga adalah ketaatan dan kepercayaan kepada Allah. Maria dan Yusuf itu menyerahkan hidup mereka sepenuhnya kepada Allah. Mereka mempercayakan hidup mereka sepenuhnya kepada Allah. Dan yang mana sikap ini juga mengajak kita untuk senantiasa selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Ya, sesuai dengan moto Perbuki ini, ya, yang mana carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Jadi ibu bapak, saudara-saudari, seperti yang saya katakan bahwa ya, yang hadir di depan bapak ibu ini bukan siapa-siapa. Ya. Saya ini seorang anak yatim. Ya. Saya seorang anak yatim, cuma dari kecil itu saya dibesarkan oleh orang Chinese, ya, keluarga Chinese di Flores. Dan keluarga yang membesarkan saya, ya sekarang mungkin mereka adalah salah satu pengusaha yang sukses di kabupaten saya. Tetapi ya dulu saya mengenal mereka yang dari nol. Ya, saya mengenal mereka yang dari nol, istilahnya setiap malam harus bikin roti, bikin es, ya, malam-malam bikin roti, besok paginya harus dibakar. Baru saya sekarang harus pergi sekolah bawa dengan roti untuk jual di sekolah sampai sekolah itu. Tapi berkat kerja keras, berkat ketekunan, ya sekarang mereka menjadi orang yang sukses. Ya kalau mereka sukses, saya juga makmur kan. Gitu. Jadi bagaimana bahwa ketika kita mempercayakan semua rencana kita kepada Allah, maka Allah juga tidak akan menutup mata. Ya. Maka ketika kita melakukan satu hal yang baik, kita tidak perlu takut. Ya. Orang belum berbicara tentang kita, tetapi ketika kita berada di jalan yang benar, pasti yang menjadi pelindung kita adalah Allah sendiri. Sebagaimana yang dilakukan oleh Yusuf dan Maria. Ya. Walaupun mereka harus lari ke Mesir, tetapi mereka tahu bahwa itu merupakan bagian dari rencana Allah. Ya. Dan akhirnya mereka kembali dengan selamat. Gitu. Karena mereka sudah menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu ya, saya yakin dan percaya bahwa ibu bapak yang sebagai pengusaha juga melibatkan Allah
Ya. Di sini ada beberapa yang saya lihat kalau membuka toko, ya selalu mengundang romo untuk berkat tempat usahanya. Artinya apa? Kita mau bahwa Tuhan Allah juga hadir ya di tempat usaha kita yang kita mulai buka. Bukan hanya untuk kita, melainkan orang-orang yang datang ya belanja di toko kita, di tempat usaha kita, juga merasakan kenyamanan, juga menemukan Tuhan di situ yang hadir. Ya. Lalu poin yang keempat adalah kerendahan hati dan kesederhanaan, yang mana keluarga kudus dari Nazaret mengajarkan kepada kita bahwa kekudusan itu tidak selalu berkaitan dengan kekayaan atau status sosial, tetapi lebih kepada kualitas hubungan dan ketaatan kepada Allah dalam kehidupan setiap hari. Ya. Ibu bapak, saudara-saudari, di dunia ini tidak ada keluarga yang sempurna. Ya. Bahkan orang yang paling kaya pun ya belum menemukan kebahagiaan. Kita ambil contoh misalnya Jeff Bezos, ya dia bisa dikatakan orang yang paling kaya, tetapi rumah tangga juga berantakan, ya kan? Buktinya dia cerai dengan istrinya. Itu artinya uang, ya segala yang kita miliki belum tentu menjamin kebahagiaan kita, ya karena suatu saat kita akan kembali kepada Dia, ya yang telah memberi kita hidup. Ya. Makanya saya sangat senang ketika di sini ada Bapak Ibu yang membentuk kelompok ini, yang mana ya kelompok ini juga diajak untuk bisa saling membagi, ya saling membagi bukan hanya sesama kita, tetapi juga mereka yang membutuhkan. Ya. Saya dulu waktu pernah di Meksiko, itu tuh saya pernah melayani di salah satu grup namanya Agua Viva, namanya air hidup. Bukan Agua Azul, namanya air biru. Itu kelompok ini itu adalah kelompok disabilitas, ya. Tetapi mereka ini kelompok disabilitas, orang-orang disabilitas yang dulu di kursi roda, ya. Namun mereka ini memiliki profesi, mereka ini adalah pengusaha dan mereka itu mempekerjakan orang-orang normal. Ya. Membayangkan orang yang dulu di kursi roda, tetapi pekerja itu orang normal. Ya. Jadi di sini pertanyaannya, yang normal itu siapa? Ya. Apakah mereka di kursi roda atau pekerjaan yang normal? Itu luar biasa. Ya. Dan di situ saya pernah mengajak anak mereka datang ke kelompok ini. Bagaimana anak-anak itu menangis? Kenapa? Di situ orang yang dulu di kursi roda, ya pasangan suami istri di kursi roda, mereka berjoget di atas, mereka menari, nyanyi, ya, yang jarang ditemukan oleh anak-anak di rumahnya. Ya. Orang tuanya memiliki segalanya, tapi mereka tidak menemukan kebahagiaan. Begitu mereka tiba tempat itu, mereka menemukan kebahagiaan. Mereka melihat orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus, itu bisa menari, bisa berjoget di atas kursi roda. Itu bagaimana? Ya, Tuhan itu sungguh luar biasa. Ya. Artinya kalau kita bilang Tuhan tidak adil, Tuhan sudah adil dengan kita. Hanya kita yang kurang bersyukur, ya, gitu. Dan kita belajar dari keluarga Nazaret ini. Mereka selalu bersyukur dengan rencana Tuhan. Dan poin yang terakhir itu adalah kebersamaan dan dukungan mereka, yang mana mengajar kepada kita tentang pentingnya kebersamaan dan sikap saling mendukung dalam keluarga. Jadi seperti yang saya katakan bahwa dalam keluarga, ya, kalau tidak ada keterbukaan, ya, tidak ada rasa saling percaya, maka pecahlah rumah tangga itu. Ya. Saya tidak pernah di rumah tangga, ya, saya masih jomblo. Tapi saya masih jomblo sampai sekarang. Masih jomblo sampai sekarang, ya. Jadi saya belum pernah tahu. Ya, saya jadi kalau saya pulang ke rumah paling ada praktek, ada diakon yang terima saya. Paling kalau saya terlambat mungkin ya itu mungkin tugas saya, tapi dia lebih adik. Ya. Tapi kalau bapak-bapak, saya rasa kalau pulang ke rumah pasti ditanya dulu sama istrinya, ya kenapa bapak pulang terlambat, ya. Apalagi kalau ibu-ibu terlambat, lalu tanya pas sama bapak-bapak nanti, ya. Makanya jadi jomblo saya. Tapi jangan. Karena kalau jomblo semuanya tidak ada yang melanjutkan. Ya. Jadi bagaimana bahwa kebersamaan itu sangat penting dalam hidup keluarga. Ya, kalau dulu
ya saya melihat bagaimana dulu sebelum adanya HP, kalau kita di ruang makan, ya sebelum kita makan mungkin kita bisa berdoa bersama, tapi sekarang itu sangat jarang, ya, sangat jarang. Ya. Bahkan ada anak yang ingin makannya di kamar, ya, atau bapak makannya di kamar, pokoknya di sisa kamar lah. Ya, tidak ada nilai kebersamaan di situ. Dan ya, dengan tema keluarga kudus ini ya kembali mengajak kita tentang pentingnya nilai kebersamaan itu dalam hidup rumah tangga dan hidup berkeluarga. Ya. Oleh karena itu ya, ibu bapak, saudara-saudari, yang mana keluarga itu menjadi cerminan. Ya. Jadi keluarga kudus yang kita renungkan, yang kita bicarakan pada malam hari ini, yang mana mereka itu menjadi cerminan bagi semua keluarga Katolik di seluruh dunia. Oleh karena itu ya, kita minta kepada Tuhan kiranya melalui keluarga kudus dari Nazaret ini bisa menjadi inspirasi bagi semua keluarga Kristiani, terutama bagi yang kelompok berduki ini, ya, sesuai dengan moto dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip dasar ya dari berduki ini, yang mana ya prinsip dasar berduki ini mengajar tentang berdiri berdasarkan iman Katolik, ya, bisa baca Kristus, lalu ya lebih menegakkan tentang kebenaran, keadilan, kebebasan, keterbukaan, dan juga ada ya mengajarkan kita tentang ora et labora, ya, berdoa dan bekerja. Ya. Kalau kami para Romo, para biarawan, ya lebih banyak waktu untuk ora, ya. Tapi kalau Bapak Ibu lebih banyak waktu untuk labora artinya bekerja. Ya. Jadi saya rasa sudah lengkap, ya. Jadi Bapak-bapak di sini ya kita punya waktu yang sama, walaupun profesi kita berbeda, tetapi kita memiliki tujuan yang sama, yakni mencapai kekudusan. Ya. Jangan mengatakan bahwa yang jadi orang kudus itu hanya Romo, suster, bruder, ya, tidak. Ya. Banyak orang kudus itu berasal dari keluarga. Ya. Kita ambil contoh misalnya Santa Monica. Santa Monica itu adalah nama dari Santo Agustinus. Ya. Dia bukan suster, dia ibu rumah tangga. Ya. Tetapi dia seorang ibu yang selalu berdoa untuk anaknya dan suaminya. Yang pada akhirnya anaknya bertobat, ya, Agustinus bertobat dan suaminya juga bertobat. Lalu kemudian dia menjadi orang kudus, ya, karena mengantar orang lain untuk menjadi kudus. Ya. Oleh karena itu ibu bapak yang ada di sini, ya tetaplah berdoa, ya, saling mendoakan dan kita saling mendukung sehingga kelompok ini bisa tetap terus berjalan. Ya. Oleh karena itu ibu bapak, semoga di bulan Maria ini juga kita minta agar Bunda Maria senantiasa berjalan bersama kita. Semoga Tuhan memberkati.